Gue tuh kayak di bawah itu di base camp, ada yang kayak bilangin, nanti lu pas di pos berapa ketemu istana. Pas lagi turun, jadi kayak ada yang ngarak gitu, kayak pangeran diarak sama pengawal-pengawalnya tuh banyak tuh ya. Gue dimasukin bang, batunya itu deket gue di sini sama dia, si pangeran itu. Jadi bentuknya tuh oval. Terus gue ngobrol sama dia, dia duduk samping gue kan, di samping gue. Iya kenapa gitu kan? Kamu bagus, diginin kan, kamu bagus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Ruci lagi. Waduh, terima kasih banyak Bang. Ini yang kedua kalinya Bang ya, untuk podcast ini nih Bang, untuk menceritakan pengalamannya nih gitu kan. Dan sebelumnya kan Abang menceritakan kalau nggak salah Gunung Cermai ya? Iya, Cermai. Gunung Cermai tuh juga teman-teman tonton dulu tuh videonya Bang Ruci nih yang menceritakan pengalamannya Gunung Cermai melalui jalur Palutungan tuh, tahun 2014. Nah, pada video kali ini Abang menceritakan pengalaman gunung mana lagi nih? Ini Gunung Cikuray. Cikuray. Wah, yang biasa kalangan pendaki Cikuray nih treknya tuh kayak hampir mirip kayak Cermai gitu kan, nanjak terus gitu kan. Oke, pada tahun berapa tuh Bang? Tahun kemarin sih 2021. Oh, ini lebih anget lagi nih, lebih baru lagi nih gitu kan. Nggak masa lampau nih. Oke. Lalu jalur mana Bang? Lewat Pemancar. Pemancar. Ya, Pemancar. Iya, yang kebun teh terus dulu tuh ya. Oh iya, bener. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang saat pendakian ke Gunung Cermai? Cikuray, sedikit aja. Kalau Cikuray itu apa ya? Sebenarnya sih berat sih mau cerita, tapi ya udahlah ya, biasa buat pengalaman semuanya. Karena di Cikuray itu gue ketemu ada salah satu penunggu di sana. Dia bilang sih pangeran sih. Nggak tahu ya pangeran mana, bentuknya kayak manusia biasa, ganteng gitu, terus beokan, rambut panjang kayak zaman dahulu, tau nggak sih, kayak pangeran zaman dahulu tuh. Iya. Sih kayak keraton gitu, nggak tahu. Ya kerajaan kayak gitu tuh yang banyak ada gitu kan. Iya, kebayang. Ganteng banget itu, buset dah kata gue. Berarti nggak menyeramkan Bang ya? Bilang enggak. Itu dong. Oke. Terus ya itu sih, terus gue dikasih kayak batu pusaka gitu. Jadi sebelum gua nanjak emang udah dikasih tahu, lu nanti dikasih ini gitu nih. Lu suruh milih mau batu biru apa hijau, kata dia. Hah, kata gua, apaan sih, orang gua mau naik gunung gitu. Makin penasaran nih batu nih gitu kan. Batunya bentuknya apa, jenis gimana. Gue makin penasaran nih Bang. Ada lagi gak Bang? Gue sampai disasarin sih itu. Disasarin. Jadi sebelum ketemu pangeran gue disasarin. Sampai akhirnya ketemu itu ya, beliau itu ya? Ketemu beliau itu. Oke, kita tahan dulu Bang ini. Jangan kan teman-teman, saya juga penasaran nih soalnya nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Iya Bang, jadi ini gunung yang udah berapa kali. Jadi yang Cermai itu kan perdana. Kalau ini alhamdulillah udah banyak pengalaman. Terus alhamdulillah di sekarang ini ke Cikuray itu perdana juga sih ke Cikuray. Terus jadi sebelum ke Cikuray itu gue kenal sama orang Bandung. Jadi barengan gitu.
dari Bandung. Nyata pas itu yang orang Bandung tuh nggak jadi. Nah, gue nggak punya peralatan ya bang ya. Jadi ternyata ada orang Polres. Temulah tuh namanya timnya si Bang Yogi kan, Bang ini yang lain-lainnya kan. Temu sama orang Polres, yaudah bareng dong. Kata dia ada peralatan, ya udah kita bareng. Udah nyampe di sana di base camp. Tapi sebelum itu bang, gue udah dikasih tahu sebelumnya kayak gue disikin nih kayak nanti bakal gini-gini di sana di base camp, lu hati-hati. Di base camp di Cikoray hati-hati. Nanti lu bakal ketemu ini gitu. Udah tuh ya, itu yang bisikin gue nggak tahu siapa, gue nggak tahu lah gitu kan. Ya udahlah, gue nggak terlalu mikirin yang post gitulah ya bang, yang namanya gue mau niatnya naik gunung gitu kan, mau refreshing naik gunung ya, nikmatin alam gitu udah gitu kan. Udah nyampe sana pas di base camp itu awalnya gak enak, gak enak lah bang ya pas sebelum nanjak itu. Udah tuh ya udah gue nggak mau mikir yang aneh-aneh lah, karena pas nyampe situ subuh kita istirahat dulu lah, jadi pas baru nanjak itu jam 8 pagi. Jadi enak kan, masih stres kan pagi. Itu ada berapa orang ya dari Tangerang itu sekitar 8 deh kalau nggak salah, 8. Terus emang gue juga waktu itu pengen ngebloknya bisa ya iseng-iseng lah gitu, buat arsip sih, buat dokumentasi aja gitu kan. Terus taruh di YouTube juga ada. Terus habis itu yang gue video gue tuh kayak di bawah itu di base camp, ada yang kayak bilangin nanti lu pas di pos berapa ketemu istana. Aduh, istana gitu. Apaan tuh gitu. Nah, nanti lu bakal dikasih batu. Batunya itu ada 2. Lu milih warna hijau apa biru. Apaan sih gitu, itu apaan? Gua nggak ngerti gitu kan. Udahlah, terus gue nggak mau fokusin lah, apaan sih orang gue pengen naik gunung gitu kan. Gue nggak mikirin itu, karena kan emang sebelumnya emang gue udah sering janggal-janggal kayak gini bang, jadi emang sering kejadian kayak gini. Tapi gue orangnya ya udahlah, karena udah tahu celahnya, maksudnya udahlah nggak usah mikirin yang itu, nggak mau fokus kayak gitu. Udah tuh jalan nih bang ya. Nah, sepanjang jalan itu pagi tuh cuacanya agak mendung gerimis gimana gitu ya. Udah tuh bagus sih cuacanya tuh, enak, adem gitu kan. Cuman pas nyampe kan kita simak situ daftaran udah mulai kabut, agak kabut gitu, udah jalan. Nah, pas dari situ gue udah bilang sama teman-teman gue kan, sama teman-teman itu tuh baru kenal, jadi emang tadinya gue mau solo kan, cuma nggak jadi karena bareng-bareng sama anak Tangerang, Polres, ya udah bareng lah orang-orang anak Tangerang ini kan. Terus bareng gue dibilang sama teman-teman gue gini, gue dinasehatin nih, masa udah dibilangin jangan bengong karena ini lagi rame. Itu jatuhnya pas habis lebaran banget bang, habis lebaran tahun kemarin, H-2, H-3 gitu, gue langsung jalan, langsung naik gunung gitu ke Cikuray gitu kan. Terus pas di jalan gue bilangin, lu jangan pada bengong karena kenapa, ini kabut. Emang kenapa kalau kabut? Rame banget bang, kalau misalnya orangnya bisa ngelihat itu ramenya udah kayak pasar, rame banget lah gitu. Sorry, maksudnya rame bukan rame kayak manusia gitu ya? Bukan, itu rame orang lagi. Rame makhluk itu yang gitu gaib kan. Lah ya, iya, itu macam-macam bang bentuknya ya. Ada yang gimana ya, bentuknya kalau misalnya aslinya ya, realnya bentuk makhluk itu. Pernah nonton ini nggak sih, Monster Inc? Iya. Nah, kalau Monster Inc kan lucu-lucu ya warnanya gitu. Ini nggak, warnanya nggak ada warna, maksudnya hitam serempak gitu, hitam. Terus ya ada sih warna tapi dikit, cuman ya gitu, kebanyakan rata hitam terus matanya merah gitu kan. Ya kayak monster gitu, gimana sih, monster gitu. Kalau aslinya kayak gitu bentuknya. Terus gue udah bilangnya sama temen gue, lu jangan pada bengong gitu. Emang apa gitu? Ini lagi rame karena jujur ini kita abis lebaran. Itu kita sama kayak kayak pada kayak silaturahmi gitu, kayak maaf-maafan, rame-rame, terus kayak ada acara-acara kalau di kita tuh bazar-bazar gitu. Sama di juga ada pasar-pasar gitu bang. Seriusan rame gue pas naik. Emang kita juga rame, maksudnya yang naik gunung juga rame, yang di situ juga rame, kayak gitu kan. Itu kabut, bener-bener kabut tebel gitu kan, masih kabut tebel gitu kan. Tapi untungnya masih jalan, masih bisa kelihatan lah gitu kan. Nah, terus gue bilangin, pokoknya kalau kita capek istirahat aja ya gitu, jangan maksudnya
bengong atau apa gitu, udah kalau misalnya istirahat capek terus kalau mau tidur tidur aja gitu, jangan bengong gitu kan. Oh iya kena iya gitu. Nah pas dari situ orang-orang pada kayak apa sih ya, takut terus swear gitu juga sih. Cuman gue nggak nakutin, cuman ya gue ngasih itu aja, ngasih saran, ngasih yang disaranin sama ini ya, nggak tahu lah siapa gitu yang ngomong, gue nggak tahu. Kita nyata barengan itu sama orang Bekasi juga bang. Jadi pas lagi naik, kita kan naik truk gitu ya, naik truk bareng dari Tangerang, nyata bareng sama orang Bekasi. Dari Bekasi nyata ya udah kita ya hari bareng. Jadi kita nanjak bareng sama orang Tangerang, Bekasi juga ada. Nah orang ada Bekasi ya kan, gue namanya itu kan ngobrol-ngobrol lah, ngobrol dari mana Bekasi gini nih. Pas lagi ngobrol-ngobrol, gue bilang juga bang, karena kan kita satu truk ini ya kita berangkat bareng pulang bareng kan, jadi udahlah kita bareng-bareng ya udah. Terus akhirnya gue bilang sama orang Bekasi itu, bang gitu, kenapa gitu, lu bilangin temen-temen lu ya gitu, kenapa gitu, ini gue ada nasihat, jangan lu pada bengong gitu kan, ini lagi rame gitu. Rame gimana, ini kabut lagi rame gitu kan, rame banget lu, kalau bisa lu lihat nih rame banget, udah kayak pasar gitu kan. Seriusan lu bang gitu. Oh terus itu pada takut gitu, kayak yang tadinya kayak orang, kayak ada yang bengong sih gitu. Gua pokoknya kalau ada orang yang bengong gue bilangin, lu jangan bengong gitu, jalan gitu. Kalau nggak kita apa kayak gitu. Nah panjang jalan udah jalan kan, gue sambil ngeplok tuh ya, sambil jalan-jalan ngeplok gitu. Ngeplok di pos berapa ya, 3 berapa ya, ada babi, ada bagas ada bagas pada kabur tuh ya, pada takut lah gitu, kocak. Jadi pada apa sih, tapi untungnya sebenarnya sih nggak boleh dikasih makan ya sini, cuman karena udah kebiasaan si babinya dikasih makan, jadinya si babinya itu ya udah mau makan gitu kan. Ya udah akhirnya daripada kita kenapa-napa ya, takut soalnya pada naik ke pohon tuh. Iya serius pada nanjak gitu. Gue nanya emang pada ngapain gitu kan, kita lagi belakang, yang depan ada orang-orang pada nanjak, kata ada bagas. Oh seriusan lu gitu, bagas gitu. Tadinya gue nggak tahu bagas apaan sih, babi ganas gitu. Oh babi ganas gitu. Emang semana gue liat, baru kali itu gue liat babi hutan gitu. Oh babi hutannya lucu gitu gue. Nggak bawa pulang. Iya babinya lucu, tahu beneran gitu, bukannya orang takut, malah lucu gitu. Malah gue pengen megang, cuman ya ngeri antar takut haram gitu kan, haram nggak boleh gitu. Sama temen gue dikasih empan gitu ya. Alhamdulillah nggak diapa-apain sih. Jadi empannya itu dijauhin, jadi biar dijauh. Nah, udah pas gitu lah langsung jalan. Nah sepanjang jalan itu masih kabut bang. Masih kabut karena kan masih jam 8-an, jam 12 pas nyampe di mana tuh yang ketemu Bagas jam 12-an, kita sholat tuh bang di situ, makan, terus habis itu nggak lama nyampe di pos 6 yang buat camp kan. Itu makanya alhamdulillah cepet banget itu, sampai camp sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Pokoknya udah sore sebelum gelap ya. Sebelum gelap alhamdulillah udah nyampe. Kata gue, gila cepet banget kita ya gitu, alhamdulillah. Yang perdana juga nggak banyak sih, cuma 3 sama 4 gitu, yang lainnya udah pada sering naik gunung. Jadi cepet kali ya, terus masih muda gitu, jadi masih enak gitu. Nah terus habis itu kita ngecamp, udah tuh sore bang ya, kita campnya tuh di bawah pohonnya gede, jadi kayak rindang gitu, kayak dudukan gitu pohonnya gitulah, kayak dudukan. Terus kita di situ di bawah, nah sampai malam kita makan. Udah tuh kata gue sama yang lainnya bilang, udah kita nanti summitnya itu sekitar jam 3 lah, setengah 3 tuh jam 3 subuh, jadi biar kita dapat sunset gitu, sunrise. Sunrise. Oh gitu, yaudah tuh pas banget tuh, yang namanya orang perdana ya, gue juga pengen karena belum pernah ngelihat sunrise tuh pas lagi di Keprau sih. Nah pas di situ di pas malam-malam ya bang, kita pada digangguinnya itu kita lagi masak, angin kenceng, bus gitu, kenceng gitu, angin, apaan sih ini angin, tapi anginnya di kita doang gitu, maksudnya di kan tenda ada 3 tenda, nggak salah ada 3 tenda, 4 tenda gitu, dikeliling gitu kan. Nah kita masak di yang tenda 1, yang satunya kan 3 di sini, 1 di sini. Itu angin kenceng, wah ini nggak beres nih kata gue, kenapa nih katanya. Gue pikir kompornya lagi rusak gitu. Kok ini mati-matian mulu sih gitu, mati-matian gimana sih? Iya ini gitu, angin mulu. Angin dari mana aja, anginnya di situ doang, kayak ditiupin bang. Nyata di atas itu gue lihat kan, atasnya kan kita di atas banget pohon yang rindang gitu ya, itu banyak yang pada nangkring. Gimana sih nangkring, bener-bener banyak nangkring, nggak ada kunti lah, ada macam-macam lah, ada pocong juga, ada kayak gitulah. Terus dia kayak gitu ngayun-ngayun gitu, kakinya ngayun-ngayun sambil kayak niup, gue giniin kan, gue senterin bang,
lu jangan pada ini deh apa jangan Isengin lah. iseng gitu kan, lu iseng gue isengin lagi lu gitu nih, gue gini-giniin aja, seriusan gue giniin, dia ketawa-tawa haha gitu, tapi gue doang, yang lainnya nggak ngeliat kan. Terus teman gue gini, udah lu masak aja gitu kan, kita lagi disengin gitu kan, siapa sih ngisengin tuh di atas gitu nih, gitu nih, siapa di atas tuh lihat aja gue gitu nih, kalau bisa lihat tuh lihat gitu, gitu nih, itu gue nggak takut bang gitu, gue ini kesel bang, maksudnya kita nggak iseng, kenapa dia iseng gitu Kita kan. dia ngisengin kita. Iya gitu kan, lu ngapain iseng, gue ngomong gitu, lu ngapain iseng, kita lagi masak gitu kan, jangan isengin lah gitu. Udah alhamdulillah pas dari situ, udah dia nggak iseng, tapi masih ada di atas gitu. Udah lu diem aja di situ gitu. Kayak gitu, gue gituin bang gitu. Jadi gue tuh bisa apa ya, semenjak naik gunung tuh gue sering udah peka lah, bisa ngobrol-ngobrol juga kayak gitu. Cuman gue orangnya nggak mau fokus, jadi kayak ya udahlah gitu, kita masing-masing, lu alam gua gitu, sering gitu. Ya udah, jadi kayak gitu. Jadi percaya aja gitu kan. Udah tuh pas kita lagi masak dia hilang. Nah, orang-orang udah pada tidur, kalau nggak salah udah jam 9 kita tidur. Nah, tidur teman gue belum tidur satu orang karena dia beresin, karena takut ada bagas. Emang bener sih, akhirnya kita beresin maksudnya makanan digantung di pohon, terus kita rapihin biar supaya si bagasnya nggak ke situ kan, karena benar-benar banyak bagas kan di situ kan. Terus akhirnya teman gue belum tidur, gue ngomong gini, Drik tidur gitu kan, emang apa? Udah tidur aja gitu, emang apa itu? Gue mau ngomong gitu tapi gue tahan. Aduh, gue ngeliat itu bang, pocong gede banget. di depan dia teman tenda gua gitu kan, gua ngeliat tuh anjir itu, tapi agak samar-samar sih, cuman kelihatan putih gitu kan. Ya Allah, gede banget tuh. Gue bilang, Drik tidur gitu, emang apa ini, gua lagi beres-beres ini gitu. Yaudah cepetan, jangan lama gitu kan, gua mau maksudnya nutup tenda gitu, takutnya kan dia masuk ke dalam kan apa gimana. Gua ngeri soalnya di satu tenda itu ada 4 orang kan, yang teman gua udah tidur, gue agak minggir di arah sleting itu ya. Sleting itu ya. Temen gue kan lagi beres-beres, ketua, lu ngapain sih rajin banget beres, udah rapi, ntar yang penting mah makanan udah kegantung aja. Yang ini tak dulu sabar gitu, bukan masalah sabarnya itu, gue ngeliat itu gitu, cepetan gitu, gue udah gitu kan, cepetan gitu. Akhirnya tidur tuh udah gitu. Alhamdulillah pas tidur itu sih alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh sih, temen gue juga alhamdulillah nggak ada yang aneh, karena kita kan berdoa juga kan biar supaya dilindungi gitu. Alhamdulillah pas dari situ bangun jam 3, dibangunin sama temen gue itu. Kita muncak. Nah, cuman satu teman gue tuh si Bang Yogi nggak mau nanjak karena mau jagain tenda, kata dia. Oh ya udah, kita akhirnya nanjak itu sekitar 7 apa 8 ya, lupa, pokoknya segitu deh, kayaknya 8 deh, ke atas ke puncak. Nah, kalau di puncak kan gue sambil ngeplok tuh ya sama temen gue, ngeplok. Nah, udah subuh, di subuh itu di mana ya, nggak tahu, bukan pos kali ya, apa gitu. Jadi ada tempat tenda, cuma satu gede gitu, tendanya cuma tenda dom gitu gede kan. Itu gue sholat di situ, abis dari situ ke atas, nggak jauh udah langsung puncak kan, cepet ya dari situ puncak. Alhamdulillah sih pas dari situ udah sepanjang jalan nggak ada yang aneh-aneh, cuman kayak ada suara-suara aja sih, suara-suara aneh gitu, nggak tahu lah. Cuman gue mikirnya udahlah jalan aja karena kan gelap ya kan, masih subuh tuh masih gelap kan. Cuman alhamdulillah kita udah prepare, maksudnya bawa center lah, prepare banget, sampai bawa logistik juga kan, nggak kayak sebelumnya di Cermai nggak bawa apa-apa, nemu makanan. Tapi kalau ini nggak nemu makanan, nggak ada, namanya babi ya. Iya, karena babi, tapi nggak juga sih, karena kita udah prepare juga situ. Alhamdulillah juga nggak pernah minta yang pendapat lain kan, biasanya kalau yang kemarin tuh minta minum lah, minta ini, alhamdulillah enggak sih. Maksudnya emang udah prepare banget lah gitu kan. Ke atas nyampe jam berapa ya, subuh 5:30 lah, udah mulai sunrise, alhamdulillah ketemu ini. Nah, terus pas turun ke bawah jam 8-an lah ya bang ya, itu gue mules, udah turun gitu, gue mau inilah biasa ke bawah, maksudnya biar di tempat di camp aja kan. Kita aja tadi nanjak nggak lama banget gitu kan, pasti turun juga cepet dong gitu kan. Ya udah, akhirnya kita turun. Nah, pas gua duluan bang, tapi duluannya tuh nggak jauh banget sih, jadi teman gua belakang itu masih nggak, sekitar berapa meter, 2 meter lah gitu, maksudnya nggak jauh lah gitu. Gua duluan. Nah, pas gua duluan itu gua ngikutin orang bang, jadi ngikutin orang, nggak tahu itu orang tapi orangnya kayak bukan pendaki, jadi kayak pemburu. Dia ada yang bawa tenda kan, kayak pemburu, nggak tahu pemburu apa gitu, nggak ngerti, dia bawa gitu. Gua ngikutin dia bang, jadi ada jalan cabang
Kalau gue inget banget tuh pas lagi kita subuh itu, wah ini cabang nih di jalan ini, kita ada pelangnya juga kan, apa ya kemana gitu gue nggak tahu, namanya lupa. Yang satu lagi kan kalau di situ pemancar, yang satu apa gitu. Nah, oh iya, nah dari situ kan kita apalin nih gitu, maksudnya jangan sampai nanti pas pulang jangan sampai ambil kiri. Malah gue yang pas pulang, gue kan duluan ya karena gue udah mulus kan. Gue ngikutin tuh orangnya kiri, gue ke kiri dong, gue nggak tahu jalan mana tuh ya, gue lupa kemana, jalan ke kiri, ngikutin, kata gue, kok lama-lama jalannya rapat, sedangkan pas gue sebelum berangkat itu lebar bang, jadi banyak apa sih namanya, banyak Hilang gitu. Enggak ada, justru yang pas berangkat itu, pas lagi nanjak itu tanah doang, tanah akar sama tanah akar. tanah akar lebar lagi kan. Ini enggak bang, lama-lama gini rapat, udah jadi kayak jalanan banyak ilalang gitu kan, kayak jarang, nggak pernah dilewati, tapi ada orang yang lewatnya itu orangnya itu, cuman gue nyapa dong bang gitu, gue gitu, ini nggak dijawab, diem aja kayak orang sini gitu, gini, mampus tuh kata gue nih, orang bukan nih kata gue. Tapi kata gue, oh lah pagi-pagi masih ada gituan sih kata gue, udahlah gitu. Udah gitu jelas banget, maksudnya kayak orang gimana sih, orang jelas gitu kan. Terus ya udah gue mikirnya, udah ini mah positif thinking aja ya kan. Gue turun ke bawah, gue bawa tas kecil sih, tas depek gitu kan, tas depek gue. Terus pas ke bawah, jalan bawah udah mana ini banget, curam banget ya bang ya. Itu rapat gitu. Gue mikir lagi, kok ini kayak bukan jalurnya, tapi kok gue kenapa jalan terus gitu, ngerti sih bang? Kan kalau orang mikir, udah bukan jalannya, balik lagi lah. Cuman gue mikir ada orang, gue pikir gue ikutin aja lah, ngikutin. Untungnya itu udah nggak jauh banget sih, ya lumayan lah gitu kan. Itu ada orang, nggak tahu orang atau bukan gitu, itu kayak pendaki gitu. Tapi bentuknya pendaki sih. Dia bilang gini, bang lu mau kemana gitu? Mau pemancar gitu kan. Dengan polosnya gitu, pemancar bang, kenapa? Di bukanlah sini kata dia. Seriusan lu bang gitu? Iya seriusan gitu. Walah, terus ini nggak bisa motong apa? Saya udah jauh banget bang, udah ke atas banget bang, kata gue, anjir gitu, mana jauh banget gitu ya. Ya iya, soalnya kalau di sini mah beda kalau pemancar tuh jauh, kata dia. Waduh gitu, ya udah deh balik lagi deh, mana udah bulus gitu. Pas lagi balik lagi ketemu orangnya itu yang gue ngikutin tuh bang. Dia kayak nungguin gitu, nggak tahu nungguin apaan gitu. Ada tiga orang tapi gue bang gitu, dia nggak nyapa, diem aja. Diem tuh, tapi dia sampai kayak ngeliat itu ke atas, kayak orang pemburu gimana sih gitu. Gue udah takutan aja gitu. Dia tuh alhamdulillahnya ketemu lagi jalurnya. Pas lagi di jalurnya, gue ditinggalin lah. Gue tinggal sendiri doang. Dipikir teman-teman gue udah duluan gitu kan. Ya gue gitu, ya udahlah. Terus akhirnya gue duluan, gak ada siapa-siapa bang, sepi ya minta ampun. Itu pagi-pagi jam 9 lah, apa jam 8? Jam 8 lah, hampir setengah 9 gitu. Gue turun sendirian. Badan gue nggak enak kan, kaki gue udah nggak enak. Gue sambil ngeplok, udahlah, sambil ngeplok, nikmatin alam gitu kan. Gimana? Nah, tiba-tiba itu gue kayak capek, gue disuruh udah lu istirahat aja di kayak batang pohon gede gitu kan. Udah istirahat situ aja, kata. Ada yang bisikin kan. Oh yaudah gue istirahat. Pas gue istirahat gini dulu kan, gue duduk, gue sambil minum. Tiba-tiba bunyi apa tuh? Bunyi kayak lonceng gitu, lonceng apa sih? Tring gitu kan. Apa itu kata gue? Nah, terus kata dia, sebelum ketemu itu, yang sebelum gue disasarin, itu kayak di pos berapa ya, yang mau arah pos 7, yang mau 8, dikasih tahu, itu ada tanda itu katanya itu ada istana, benar ada istana, jadi lu kasih tahu. Nah itu pas gue mau dikasih tahu itu, gue disasarin, katanya lihat sini gitu. Dari sini keturunan mana gue gitu kan, jadi gue mau dikasih tunjuk, itu ada istana di situ gitu kan. Cuman gue dikasih kayak visioner dong sih, kayak penglihatan ini bentuknya kayak gini ya, kayak istana zaman dulu gimana sih, zaman dulu gitulah. Oh gitu. Gue mikirnya ya udah, gue mah nggak terlalu yang gimana gitu, maksudnya yang nggak yang fanatik gimana, enggak gitu, ya biasa aja udah. Terus pas lagi turun, gue sendiri kan udah ketemu jalur tuh yang tadi gue berhenti, gue istirahat, ketemu ada suara lonceng, ceng, kata lu berhenti aja dulu sini, soalnya ada pangeran mau ketemu lu, kata. Siapa? Kata gue, mampus tuh, nah gue sendiri nggak ada orang, kata gue. Seriusan nih bang, seriusan gue sampai ngomong gitu, seriusan nih gitu, gue ngomong langsung, tapi gue nggak bisa ngeliat wujudnya, jadi cuma kayak ngobrol aja. Pas lagi turun, jadi kayak ada yang ngarak gitu, kayak pangeran diarak sama pengawal-pengawalnya tuh banyak tuh ya, pengawal-pengawalnya banyak. Terus dia turun, bentuknya tuh kayak
kayak manusia biasa, cuman bawahnya tuh nggak nampak, kayak transparan gitu lah, transparan. Bentuknya itu tinggi gede, terus kayak di film-film tuh gue ganteng, terus brewokan, terus rambutnya kayak dikuncir panjang gitu tuh kan, terus ada pakai apa sih namanya, peralatan zaman dulu tuh kayak gitu bang. Gue kaget banget, tapi gue kayak apa sih ya, ya udahlah biasa aja gitu. Terus gue gitu, assalamualaikum gitu, dia juga waalaikumsalam jawab kan, enggak, dia assalamualaikum terus gue jawab waalaikumsalam ya. Iya kenapa, gue manggil apa ya waktu itu panggilnya iya kenapa pak, gue tanya pak gitu gue nggak tahu gue manggil apa, iya kenapa pak gitu kan. Terus gue ngobrol sama dia, duduk samping gue kan, di samping gue, iya kenapa gitu kan, kamu bagus, diginiin kan, kamu bagus gitu ya. Apa tuh bang? Enggak, aman. Enggak, ini karena jadi gini, pas si pangeran itu kan duduk samping gua, dia bilang gini, lu bagus gitu kan, lu bagus, gua mau ngasih sesuatu gitu kan, gitu kan, siapaan pak gitu kan, emang ini bapak siapa gitu kan. Dia sih bilangnya pangeran sini gitu. Terus makanya gue sebenarnya berat juga sih ngomong kayak gini, maksudnya ya udahlah nggak apa-apa buat pengalaman ya. Iya kata dia pangeran sin. Dia bilang saya penunggu sini gitu ya. Itu yang tadi tunjuk itu emang benar ada apa sih, istana di situ. Oh di situ ya, kenapa pak gitu kan, nggak apa-apa, kamu bagus gitu, kamu tetap lanjut aja, maksudnya tetap terus explore gitu ya gitu. Terus dia nanya, kamu tinggal di mana, di sini Tangerang ini kan tuh. Terus saya dikasih itu bang, batu. Oh ini udah pegang katanya buat kamu gitu ya. Apaan itu kayak batu, warnanya ada hijau biru. Terus gue suruh milih gitu. Aduh jangan deh gituin, buat apa gitu kan, nggak apa-apa ini kamu pegang aja itu, apa ya, katanya pegang aja. Enggak, saya orang makanya apa ya, nggak mau lah gitu kan, takutnya apa sih, musrik lah gitu kan, kalau takut percaya sama batu kata dia. Enggak, ini kayak istilahnya kayak apa ya, kenang-kenangan apa, pokoknya ya gift aja lah gitu, pemberian gitu. Oh gitu, tapi ya baik-baik aja ya gitu kan, ya ini baik kok gitu, yang penting dijaga aja. Terus apa namanya, nanti tahu sendiri lah gitu, itu kegunaannya apa gitu. Oh gitu, ya udah, yang penting baik-baik aja ya gitu kan. Ya nggak apa-apa, gue dimasukin bang batunya itu dari gue di sini sama dia, si pangeran itu. Jadi bentuknya tuh oval agak bulat segini, seginilah, terus oval, warnanya pinggiran itu agak bening, terus tengahnya tuh agak biru pekat tapi agak nyala gitu. Bagus sih, nggak tahu, karena gue suka warna biru kan. Karena biru ya udahlah, tapi yang baik-baik aja gitu kan. Biasanya nih ya bang ya, sebelum nganjak emang gue pernah ada yang ngasih juga gitu, cuman nolak. Kayak gue tuh kayak muntah-muntah nolak lah, istilahnya nolak. Karena waktu gue pernah dikasih batu, taruh sini bang, warnanya kayak emas gitu. Tuh gue nolak orang, soalnya gue lagi tidur tiba-tiba dong yang ngasih gini. Apaan sih, gue nggak jelas kan. Kalau ini mah enggak kan, gue ngobrol sama dia. Terus gue digini-gini terus, kayak diusap-usap terus kayak dia. Bapak lu bagus, terus dikasih sama dia. Nggak apa-apa ini, digituin. Terus gue diginiin, nih kayak ngasihnya gini. Gitu, gue kayak gimana sih, berat. Pokoknya kayak ada suatu energi, nggak nyesek sih, kayak suatu energi yang besar banget masuk ke dalam tubuh gue itu. Bener-bener itu kayak awal apa sih, kayak lemas gitu, gitu. Tapi udahnya mah udah nggak normal. Terus gue agak muntah karena mungkin karena menyelesaikan energi lah ya, energinya, karena kan energi itu besar banget ya. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti masalah itu, dan gue juga nggak pernah minta gitu kan. Gue nggak pernah minta apa, karena gue mikirnya yaudahlah, gue di sini niatnya emang mau naik gunung, mau refreshing, mau apa-apa. Tapi emang sebelumnya udah dikasih tahu, ya udahlah gitu istilahnya. Yang penting gue berdoa aja dikasih perlindungan sama Allah kan. Terus tapi gue ngomong lagi, tapi pangeran gitu, apa ya, ini baik nggak, kalau nggak baik mendingan dibuang aja, saya nggak mau gitu kan. Terus akhirnya kayak gitu. Nah pas dari situ gue kayak gitu bang, jadi kayak tadi tuh kayak silat-silat kayak gini. Jadi gue kayak ada yang ngajarin silat, kayak ngajarin apa gitu. Barang gue gerak sendiri kayak tadi, kayak gerak sendiri, tapi gue masih bisa ngontrol. Alhamdulillahnya gue masih bisa ngontrol, bisa
bisa kayak misalnya kalau ada orang yang mau masuk ke gue, ke jiwa gue, dia harus izin dulu. Lu nggak bisa masuk ke gue gitu kan. Lu ini tubuh gue gitu. Lu nggak bisa sembarangan masuk gitu kan. Bisa lu masuk tapi sepi izinan gue gitu. Misalnya mau apa nih, mau ngobrol gitu kan, kayak gitu. Makanya kayak gitu terus. Makanya kemarin tuh sebelum itu yang sebelum syuting itu, makanya pas gue liat di sini kan gue ngeliat tuh diundang sama teman gue. Nih lu diundang sama si Bang Umang nih, ini nih katanya. Lu lihat dulu deh di apa YouTube-nya kata dia. Siapa nama YouTube-nya ini Sumar apa? Adi Wijaya. Adi Wijaya. Gue ngeliat. Nah pas dari situ gue udah kayak, wah dia tertarik nih kayaknya orangnya. Soalnya gue ngeliat kayaknya beda gitu auranya gitu kan. Nah bener pas nyampe sini tuh, jadi auranya memang beda bang. Jadi kayak sedih, dia tuh pengen cerita. Iya pas mau cerita, dia mau cerita, cuman karena guenya nggak mau gitu kan, karena capek, badan gue nggak enak gitu kan. Udah gue tolak gitu, istilahnya udah. Cuman kalau sekarang sih alhamdulillah nggak ngapa-ngapa ya, maksudnya aman lah. Aman ya. Clear lah gitu. Pertama itu ya. Iya ini clear lah maksudnya. Cuman kalau yang tadi yang gue kayak gitu, itu refleks aja sih kayak apa ya, sebenarnya sih baik aja sih, nggak apa-apa ya, karena gue juga masih sadar, gue nggak di luar kesadaran gue masih sadar, dan itu masih dikontrol gue gitu, sebenarnya itu aja sih. Terus pas balik lagi lagi gunung, udah tuh pas dari situ kejadian gue langsung masukin, gue dibilang ini udah pokoknya intinya jaga baik-baik aja, untuk masalah itunya nanti kamu tahu sendiri katanya. Oh gitu, ya udah. Saya mikirnya ya udahlah, gue nggak yang gimana ya, udah orang turun aja. Terus alhamdulillah pas gue turun tuh dia bilang gini, kaki lu sakit ya gitu? Iya gitu. Kaki kamu sakit ya? Iya. Ini gue bawain aja apa penjaga 2 orang ya, biar lu dijaga gitu di belakang gitu. Oh ya sok atau gitu kan nggak apa-apa. Tapi dia ngomongnya nggak Sunda sih, ngomongnya biasa aja gitu, bukan Sunda, karena gue nggak bisa Sunda juga. Terus jadi biasanya ngomongnya kayak orang biasa gitu. Terus yaudah, pangerannya sih masih muda gitu, dijagain bang. Jadi gue di sanan kiri dijagain, tapi gue nggak ngobrol sih, dia juga nggak ngobrol, gue ngobrol. Jadi ya udah kita jalan aja, alhamdulillah lancar gitu. Jadi apa-apa itu semuanya lancar, dilancarin. Nah pas gue nyampe di base camp, nyampe di camp, orang-orang pada ngumpul, "Ci lu kemana aja?" gitu. Hah? Gue pikir lu tadi udah duluan. Enggak, gue nyasarin tahu. Jadi pas di cabang itu gue disasarin gitu. Kok bisa sih? Nah gue nggak cerita itu bang, belum cerita tentang yang kayak itu, karena ntar aja lah di bawah gitu ceritanya gitu. Ngapain cerita gitu takutnya ntar parah lagi. Terus yaudah tuh akhirnya pas itu kita buru-buru jam 10, karena kan buru sore kita langsung pulang kan, ditungguin truknya di bawah. Ya udah kita turun jam 10. Nah pas di 10 itu kabut lagi bang. Aduh kabut lagi kata gue. Cuman si pengawalnya itu bilang nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus gue bilang, cuman gue tetap masih bilang itu jangan pada masih bengong ya gini gitu kan. Ya udah tuh pas dari bawah ketemu sama rombongan Bekasi. Ternyata orang Bekasi turun juga bareng. Cuman dia duluan, gue belakangan. Nah pas dia pergi istirahat, gue ngeliat teman gue yang orang Bekasi itu, dia lagi buang air kecil. Kata gue ngeliat, anjir dia buang air kecil sembarangan, karena di bawahnya itu dia ngencing anak kecil. Terus gue mau bilang, cuman tar dulu. Terus dia berhenti kan. Tadi gue bilang, tapi dia lagi kayak kecapean gitu bang. Abis itu gue ngeliat sih, karena abis dari ngencing itu ternyata si mamanya itu marah gitu kan. Dikencingi atau mamanya gitu. Si anak kecil itu marah. Terus akhirnya si itunya tuh digandolin di belakang bang, digandolin terus jatuh dianya. Anak kecil? Bukan, si temen gue karena berat kali ya, berat, dia juga ngantuk, berat, jatuh, kakinya seleo. Nah gue ketemunya dia itu, dia sendirian. Kata gue, itu si itu, gue lupa namanya. Itu si itu gitu. Dia ngapain gitu? Bangunin nggak dia lagi tidur gitu bang, udah selonjoran ya, nggak bawa apa-apa, jadi tasnya udah nggak ada, cuma selonjorannya aja. Dia ngapain? Nggak pakai sepatu, jadi nyeker. Dia ngapain tuh? Dia lagi duduk aja. Bangunin nggak kata gue, udah bangunin aja. Kesian BG, dia sendirian doang, nggak ada orang gitu. Ya juga sih, ini orang-orang pada kemana, temen-temennya parah banget, ditinggal dong bang. Akhirnya dibangunin, woi, apa lu gitu.
iya gue tadi habis jatuh gitu. Ah jatuh, lu jatuh di mana? Iya tuh di situ, ini kaki gue sakit banget, gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Lah terus temen lu pada kemana? Di bawah, jadi mau manggil temen, jadi minta bantuan. Ya terus kenapa lu tinggal tuh, jadi tinggal dulu kayak tungguin di belakang, kata temen gue di belakang ada orang, emang sih ada temennya lagi di belakang, cuman masih jauh. Akhirnya kita nungguin dong bang, kita rombongan itu nungguin. Akhirnya dipijit lah, yang temen gue bisa mijit ya, kita pijit, dikasih minum tuh, kita pijit, udah dia tuh terima kasih banget lah, ditungguin ya, tungguin. Terus akhirnya temennya datang, dia kenapa gitu, tuh temen lu jatuh gini-gini, oh gitu. Nah tapi gue belum cerita tuh sama dia tentang itu karena udahlah biarin aja, yang penting dia sih masih digandolin sih, gue liat masih, cuman gue ngomong kita kayak ngobrol gitu, tapi dalam hati gue bilang gini, udahlah maafin, mungkin dia nggak tahu, nggak ngeliat kan, ya namanya itu kan ada yang bisa lihat ada yang enggak gitu kan, udah maafin aja, mungkin dia lupa permisi gitu kan, atau lupa gimana, yang namanya dia udah capek gitu kan, kesian gitu kan, udah tuh, cuma dia kayak masih marah, ya udahlah, yang namanya itu nggak tahu lah gitu, yang penting kita udah bilang kayak gitu, minta maaf juga kan. Terus habis itu si siapa namanya, kalau nggak salah namanya si Rahmat dia ya, Rahmat, orang Bekasi. Terus itu dia akhirnya teman yang di bawah nyamperin buat kayak rescue lah, bantuin lah, maksudnya dibopong, tadinya dibopong juga masih Bang Yogi kan, dibopong. Terus habis itu kita jalan bareng pelan-pelan. Pas lagi bopong jatuh si Bang Yogi, jadi jatuh karena keberatan. Jadi si Bang Yogi bopong dia, di atasnya ada bopong lagi, jadi kan namanya berat dong ya jatuh lah gitu kan. Ya Allah, kesian banget, udah kakinya jatuh, sakit, jatuhin lagi. Akhirnya kita rangkul, jadi ya, dia di tengah-tengah, dirangkul lah, satu samping dia samping kanan gitu, rangkul. Akhirnya ketemu sama orang yang temannya dia di Bekasi di bawah, akhirnya dibonceng bang, jadi ada motor, dia bawa motor, ada yang bisa bawa motor, orang situlah bisa bawa motor, diboncengin. Alhamdulillah deh, akhirnya dibantuin kan. Nah udah pas dari situ, yang orang Bekasi yang belakang itu gue bilang ngomong gini, udah lu makanya hati-hati gitu, jangan maksudnya jangan bengong. Dia kan penasaran, emang kenapa bang gitu. Iya soalnya ini lagi rame gitu, nggak tahu lah, pokoknya lagi rame, terus bener-bener rame banget kayak di pasar, kalau bisa ngeliat mah gitu. Serius bang, dia kaget kan. Iya serius, makanya tuh teman lu itu dia kencing sembarangan gitu kan. Oh gitu, iya dia ngencing anak kecil, terus emaknya marah gitu. Emaknya marah, ya udah akhirnya ininya dia kayak bopong gitu, biar dia berat gitu. Tapi dia nggak sampai kesurupan sih, nggak. Cuman kayak ditempelin aja berat ya. Iya, berat aja gitu. Dari itu dia cerita, dia langsung ketakutan. Nah pas nyampe di base camp, dia kan udah nyampe duluan tuh yang tempat yang kakinya sakit. Gue nanya, lu kaki lu kenapa? Bapak, oh ya udah hilang, dia udah hilang sekolah gitu. Kata dia, siapa yang hilang gitu? Gue langsung cerita, iya lu tadi kencing kan? Iya. Kalau tahu gitu, ya orang gue pas lagi di atas, lu kan di bawah tuh, gue ngeliat lu lagi kencing, terus lu ngencingin anak kecil gitu. Seriusan lu bang? Iya, makanya lu hati-hati, maksudnya jangan sembarangan lu ya, istilahnya permisi lah gitu kan. Nah gitu, mungkin lu lupa kali ya, iya kali gue lupa ya, kata dia. Iya, makanya lu jatuh, terus kaki lu kenapa? Nggak ngapa-ngapa kan, ya agak sakit sih, kata dia, masih kayak pincang gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa sih, sampai sekarang kita masih kontekan juga, alhamdulillah dia nggak apa-apa. Udah tuh pengalaman dari situ lumayan agak ini sih, cuman pas dari situ, habis selesai dari naik gunung, gue pekanya itu lebih peka lagi bang. Lebih peka lagi, mungkin karena efek dari batu itu kali ya, terus efek dari yang si pangeran itu juga. Nah, si pangeran itu gue masih bisa kontak sampai sekarang, masih kayak telepati gitu bang, masih bisa gitu. Gitu, jadi kayak cuman kontak kan, cuman gue nggak terlalu fokus ke situ karena terlalu mendalami karena jujur aja kayak ntar dulu lah gitu ya, maksudnya ntar dulu gitu kan, karena gue masih banyak belajar, masih ilmu gue juga masih cetek, terus iman gue juga ya masih gitulah masih naik turun imannya itu, karena kan kalau mendalami itu kan harus benar-benar imannya bagus gitu, semuanya lah, akhlaknya juga bagus semuanya gitu, jadi ilmunya juga harus tahu gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak terlalu sampai sekarang sih kayak gitu, jadi nggak terlalu yang fanatik, nggak terlalu yang nggak kan ada orang-orang yang sampai, lu bagus tuh dikasih tuh gini-gini. Gue langsung cerita tuh bang, pas abis dari naik gunung di bawah itu, gue langsung cerita, nih gue dapet gini-gini. Masa sih lu dapet gini, terus kayak gimana? Ya lu kalau misalnya bisa ngeliat gue mah, kalau bisa ngeliat mah nih ya, buat pemirsa semuanya gitu, kalau yang
bisa ngelihat diri gue mah mungkin bisa kali ya, tapi gue nggak tahu ya kalau mikirnya ya udahlah, nggak apa ya, gue juga nggak terlalu mikirin tuh batu kayak gimana buat apa, karena gue nggak mau takutnya musrik kan bang ya. Betul. Itu sih, nggak, intinya gitu sih sampai sekarang ya kayak gitu. Terus habis dari situ naik gunung ke Guntur, alhamdulillah pas di Guntur nggak ini sih, nggak maksudnya aman lah gitu. Karena tapi tetap dibilangin juga bang, jadi sebelum gue naik gunung dibilangin jangan gini, makanya pas sebelum itu gue briefing dulu sama temen gue, alhamdulillah lancar sih gitu. Udah sih kayak gitu pas di Cikuray. Nah, itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Ruci nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Cikuray pada tahun 2021 nih Bang. Ini memang ada histori lah Bang, yang bisa dibilang horor itu horor history gitu. Iya. Karena yang saya tertarik itu yang suara bisikan sebelum naik gunung gitu Bang. Nah, suara bisikannya itu apakah suaranya sama kayak suara yang disebutkan abang kalau itu pangerannya? Iya, sama. Sama persis kayak cowok gitu berarti? Iya. Oh. Jadi emang udah gimana ya bang, katanya sih kalau yang orang bisa itu sesepuh saya itu bilangin ke saya gitu. Oh. Dia udah bilangin. Kayak dari atas lah, leluhur lah ya. Iya, leluhur lah gitu. Oke. Nah, berarti pas nyasar itu apakah abang lihat kayak istana kayak gitu tuh? Iya, enggak ngeliat sih. Jadi kayak dikasih tahu nih tempatnya di sini titiknya. Jadi pas lagi mau dikasih tahu jalan itu, nggak tahu ya, mungkin ada sosok lain kali ya, maksudnya yang aura yang negatif ngasih tahu biar gue disasarin. Malah dibelokin. Cuman gue mikirnya gini, apaan sih, gue nggak mau ngeliat itu, orang gue pengennya senang-senang aja gitu ya, nggak mau yang aneh-aneh gitu kan, kayak gitu. Terus gitu, jadi alhamdulillah sih pas, karena udah untung niat sih ya, jadi alhamdulillah dilindungi gitu, maksudnya ada orang gitu. Nah, yang masalah batu nih bang, karena kan dikasih pilihan tuh ya, biru sama hijau. Kenapa warna biru selain abang suka warna biru? Apakah kayak ada aura vibes-nya dari setiap dua batu itu beda atau gimana tuh? Gimana ya, mungkin emang serak aja gitu? Enggak, sebenarnya sih dua-duanya tuh sebenarnya bagus-bagus juga sih, kata dia tuh bagus dua-duanya. Cuman karena gue suka warna biru, emang nggak tau gue suka warna biru, terus kelihatnya biru itu bagus aja, jadi kayak udahlah ini warna biru aja. Nah, tapi gue nggak minta, jadi kalau lu dikasih pilihan gitu. Kasih pilihan nih, pilih yang mana nih gitu, salah satu. Nah, yang warna hijaunya itu apakah bentuknya kayak sama bang? Sama. Tapi berarti hijau terus pinggirnya tetap putih ya? Ya, jadi luarnya itu putih, dalamnya tetap hijau. Putih bening, dalamnya hijau, tapi hijaunya tuh kayak ada hitam-hitam tapi hijau gitu. Sama yang biru juga sama. Berarti bersinar juga ya dia? Nggak bersinar banget sih, jadi kayak biasa aja. Biasa aja. Dan sampai akhirnya kan bisa dibilang ya, bukannya sambat yang pangeran ini itu kan kayak digotong tuh bang ya, kayak diarak gitu. Diarak kayak zaman dulu kan, kalau kita lihat-lihat atau teman-teman semua masih ingat dengan pelajaran SMP kan ada ilustrasinya tuh, benar, gitu kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh, jadi kayak pangeran duduk di atas. Terus ada yang gotongnya, dan ini kan pas saat turun juga kan abang sendirian tuh. Nah, itu kan sempat dikawal lah ya. Iya, dikawal sama, bisa dibilang kalau dikawal mungkin prajuritnya lah kali bang ya? Iya kali. Atau gimana tuh kalau menurut abang tuh? Prajurit kali ya, pokoknya mengawal dia lah gitu. Mengawal dia lah. Nah, itu bentuknya kayak orang pengawal juga, sama kayak pengawal zaman dulu. Zaman dulu, tapi nggak sama persis sama yang pangeran ya, beda ya? Beda, dia pengawalnya dia ada tombak kali ya, apa? Pokoknya ada kayak alat perang lah. Iya, kayak alat perang zaman dulu, gimana sih? Zaman dulu. Nah, sepanjang turun, tadi kan abang bilang nggak ngobrol sama sekali tuh. Sama si prajurit itunya ya. Nah, dianya tuh apa ya, bener-bener ngobrol atau kayak telepati sih pas abang sama si pangeran ini? Kalau yang masih pangeran ini bener-bener ngobrol. Tapi sama yang prajurit nggak ngobrol sama jadi sekali? Jadi kayak telepati aja. Jadi kayak misalnya dibilangin di sini hati-hati lagi rame gitu aja. Gitu doang sih. Selebihnya nggak ngapa-ngapain. Berarti abang nggak sampai ngeliat istananya ya? Nggak, cuman kayak lihat visioner gitu, jadi kayak penglihatan doang, kelihatan lu kayak gini bentuknya gitu doang sih. Cuman kalau dilihat bentuk titiknya di sini, jadi pertemuan antara pos 7 sama 8 di situ tuh, di tengah-tengah. Jadi kayak gue ngeliat ada kayak bentuknya tuh kayak
batu putih gitu. Kayak tandanya, tanda lah tandanya. gitu. Ya, tanda gitu. Oh. Cuman gue lupa di mananya gitu. Ya udah di situ tandanya di situ. Jadi tandanya di situ udah lu masuk ke dalam, lu tuh bisa masuk ke alam gaib gitu. Oh, berarti kayak mungkin kayak kerajaan zaman dulunya lah Bang, di situnya Bang ya. Ke zaman dulu. Itu titik lokasinya lah ya. Nyata pas gue tanya sama orang base camp situ, kan gue cerita dong pas di bawah. Kata dia, "Iya emang di situ ada apa sih? Ada istana," kata dia. Ada pokoknya ada emang kerajaan lah di sana. Gitu. Oke, ini pengalamannya cukup menarik banget teman-teman semua, karena selain horor juga kita dapat sejarahnya nih Bang. Iya, sejarah. Bosnya tadi ya di Gunung Cikuray ternyata dulunya mungkin ada kerajaan, tapi saya belum tahu kerajaan apa. Mungkin teman-teman semua yang daerah domisili di kaki Gunung Cikuray gitu kan, tahu dengan akan sejarah kerajaan tersebut, silakan aja komentar gitu kan. Kasih tahu kami juga apa kerajaan tersebut, dan kita saling berbagi informasi juga kan Bang ya, sama teman-teman semua nih di rumah. Oke Bang, seperti biasa nih Bang, sebelum ditutup videonya Bang, mungkin ada pesan nggak Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Pesannya apa ya? Paling ini aja sih, kalau misalnya ada yang benar bisa kayak gini, maksudnya yang peka lah atau apa, ya kalau bisa sih jangan terlalu difokusin banget, terus jangan terlalu takut. Karena kenapa? Kalau misalnya kita takut tuh dia berani gitu. Kalau misalnya kita berani dia takut. Intinya sih gitu. Terus tetap juga jaga-jaga sopan gitu kan. Terus apa ya? Jangan bengong, jangan sering bengong. Kalau naik gunung tuh jangan sering bengong. Udah have fun aja. Gue ya kalau naik gunung tuh sambil dengerin musik. Jadi jalanin aja gitu ya. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Ya, nih misalnya ada aneh nih, ada yang bisik, kan gue sering dengerin bisik-bisikan gitu, nggak jelas lah. Jadi yang jelas, gue dengerin musik, bodo amat. Jadi ngindarin yang aura-aura negatif. Iya, gitu. pikiran-pikiran yang pikiran masuk. negatif. Jadi kita pikirnya positif aja. Jadi jangan negatif. Karena orang negatif, gue naik gunung ntar gini-gini nih, ntar gini. Udah lo naik gunung yang positif, yang seru-seru aja. Kita kan have fun gitu. Naik gunung have fun. Kita mau sekalian olahraga juga ya kan, olahraga juga tuh sekalian apa ya? Ya syukur-syukur pas di puncak kita dapat bonus. Ya alhamdulillah kemarin bonus, maksudnya cerah gitu kan. Karena sebelumnya nggak cerah Bang. Gue cerita sama orang nggak cerah, makanya gue di situ alhamdulillah banget cerah, secerah-cerahnya. Wah, rezeki itu kali itu. Iya nih, ada ntar ada fotonya sih lah ya. Di YouTube. Di YouTube juga ada tuh. Ada nanti. Mungkin teman-teman semua nih yang penasaran dengan perjalanan, bukan perjalanan tapi pendakian ya Bang. Dokumentasi lah. Nah, dokumentasi silakan aja mampir Bang. Nama YouTube apa tuh Bang? Di Ruci Official sih. Nah, link YouTube Ruci Official ada di bawah video. Jadi teman-teman semua habis nonton video ini nih, langsung aja mampir ke Ruci Official karena di situ ngebahas tentang pendakian atau estimasi ya. Tapi nggak ini sih, nggak yang horor, jadi kayak have fun aja. Naik gunung aja gitu. Karena gue buat kayak dokumentasi, ngeplok aja, jadi arsip lah. Karena gue kalau misalnya naruh di laptop atau di handphone, namanya itu kan nggak bisa hilang atau apa, rusak gitu kan. Ya benar. Jadi gue naruhnya di YouTube. Oke. Gitu. Jadi tadi ya teman-teman semua yang habis nonton pengalamannya Bang Ruci ini, langsung aja mampir ke YouTube-nya Ruci Official karena di situ juga ada perjalanan ke Gunung Cikuray. Nah, jadi ada bagasnya juga. Ada bagas juga, kita mendaki online lah, yang nggak bisa naik gunung beneran. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ruci ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cikuray ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang, mantap.